Pemirsa, salah satu agenda penting Presiden Prabowo di Amerika Serikat adalah menandatangani dokumen tarif dagang resiprokal Indonesia-Amerika Serikat. Dan untuk membahas terkait dengan hal tersebut, kita akan berbincang dengan tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat siang. Selamat siang, Mbak Vali. Ya, Mas Fitra, Trump baru saja mengumumkan tarif global baru sebesar 10% untuk semua negara. Bagaimana dampaknya secara khusus bagi kesepakatan dagang yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia kemarin? Ya, kita masih memantau ya, karena saya juga bukan ahli hukum internasional, tapi dari beberapa diskusi ya yang melibatkan beberapa pihak, ya, bahwa Trump itu juga masih punya beberapa pilihan ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ruling out dari Supreme Court itu adalah satu stage, terus kemudian Trump menggunakan senjatanya, ya salah satunya adalah dia secara formal dan legal bisa mengenakan 10% tarif global. Tetapi itu bukan hanya satu-satunya opsi ya. Bisa jadi kembali lagi ke eh, periode atau ke stage atau initial condition di mana dia masih bisa melihat ada beberapa kemungkinan-kemungkinan lainnya sebagaimana ada beberapa section di peraturan di Amerika Serikat tidak hanya dalam bentuk pelanggaran terhadap national security tapi bagaimana ada aspek diskriminasi dan seterusnya yang mana itu dia masih memiliki 5 opsi lagi sebenarnya ya. Jadi bisa jadi tarif 10% ini secara global itu adalah sementara saja dan bisa berganti dengan yang lain lagi. Tetapi dalam konteks ini saya tidak bisa terlalu yakin ya karena ini masih sangat tidak bisa ditebak gitu, Mbak Valerie. Oke, artinya bisa jadi akan ada ruang negosiasi yang kembali dibuka ya dan tidak serta-merta kesepakatan yang kemarin telah ditandatangani langsung dibatalkan ya, Mas Fitra. Ya, jadi saya tidak punya keahlian di bidang hukum internasional, tetapi kalau melihat dari dokumen-dokumennya, ya Trump bisa segera dan bahkan dalam waktu singkat ya setelah berbicara dengan Kongres itu bisa langsung memberlakukan ya tarif 10% itu. Baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada opsi-opsi lain yang juga terbuka ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa eh, alasan ya kenapa dia kemudian bisa memberlakukan kembali reciprocal tariff itu berdasarkan beberapa opsi yang lainnya. Tetapi ini Oke. kemungkinan-kemungkinan itu masih sangat dinamis, Mbak Valerie. Oke, kalau kita melihat pada kesepakatan sebelumnya Mas Fitra, ada 1.819 sektor yang dikenakan tarif 0%. Bagaimana kita melihat ini sebagai langkah maju bagi Indonesia? Ya, yang jelas ini sesuai dengan target awal kita ya. Ya, jadi tentunya yang kita harapkan adalah ini kembali normal ya. Jadi Supreme Court mudah-mudahan bisa memberikan hasil baik ya buat kita juga. Tetapi kalaupun kembali lagi kepada initial condition, itu sebenarnya ya kita relatif diuntungkan. Yang pertama ya, kita bisa melihatnya dari penurunan tarifnya itu sendiri dari 32% ke 19%. Berarti itu menyelamatkan mayoritas produk-produk yang tentunya memiliki daya serap tenaga kerja yang paling tinggi ya. Ada tekstil, alas kaki, kemudian ada produk-produk elektronik dan furniture dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah selain dari 19%, dari 32 ke 19%, kita berhasil menegosiasikan ada 1.819 produk atau pos tarif yang bisa kita negosiasikan menuju 0% ya. Jadi selain produk-produk yang biasanya kita unggul ya, seperti misalnya produk-produk pertanian ya, ada CPO yang merupakan produk unggulan kita 0% ya. Terus kemudian ada karet, ada kakao, kemudian ada rempah-rempah ya dan juga mineral kritis. Tapi yang menarik adalah kita juga bisa mengekspor ya Ya. produk-produk yang terkait dengan semikonduktor, Mhm. elektronik, dan juga parts and components untuk pesawat. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena bisa memperkaya value chain kita ya, ekosistemnya. Jadi tidak hanya yang berbasis komoditas, tapi juga Iya. berbasis teknologi tinggi. Dan tidak hanya itu ya, jadi kita memiliki beberapa dampak sekaligus, baik itu dampak langsung maupun dampak tidak langsungnya. Dampak langsungnya tentunya ya penurunan tarif, kita menyelamatkan kurang lebih 4 juta tenaga kerja di sektor tekstil saja, plus yang lain-lain itu bisa bertambah. Tetapi karena ada efek trade diversion ya, jadi perlu dipahami bahwa kalau
kita melihat unilateral tarif yang diberlakukan Trump sebelumnya, reciprocal tarif sebelum di rule out oleh court yang mana kita sangat Mhm. menanti nanti bagaimana dinamika berikutnya, itu kan antara negara itu memiliki perbedaan tarif ya. Dan Ya. karena efek perbedaan tarif itu, maka bisa memicu efek trade diversion. Nah, dalam hitung-hitungannya yang saya hitung sendiri, itu perhitungan dari trade diversion bisa menguntungkan kita sekitar 7 billion US dollar ya, karena di sini Hmm. kita juga melihat bagaimana China, bagaimana Bangladesh, bagaimana Brazil, India bahkan ya, dan beberapa negara-negara lain yang secara tarifnya atau secara ya preferensi US itu mungkin lebih prefer Indonesia dalam hal ini ya, dan dalam konteks Ya. tarif juga lebih tinggi yang ya, teman-teman yang di situ. Nah, sehingga pada akhirnya bisa kemudian memicu efek trade diversion. Dan dalam konteks itu, dengan memasukkan faktor trade diversion itu dalam waktu 10 tahun ke depan ya, kalau kita menganggap semuanya linear dari tahun 2025 sampai tahun 2035, ada sekitar Satu lagi nggak apa-apa nggak? Singkat. 1,8%, ya, 1,8% tambahan ekonomi ya. Jadi growth kita akan bertambah sekitar 1,8% akibat adanya potensi pengurangan tarif dan juga kolaborasi yang lebih tinggi dengan Amerika Serikat. Dan juga tidak hanya dalam konteks trade dan trade diversion, yang juga menarik adalah adanya faktor relokasi Baik. ya, FDI. Nah, dari hitung-hitungan saya, jadi misalnya gini, yang selama ini beroperasi di China ya, perusahaan-perusahaan Amerika atau perusahaan-perusahaan lain yang Mhm. dikenakan tarif lebih tinggi, mereka akan berelokasi ke Indonesia dan nilainya bisa sampai Baik, 30 artinya billion US Indonesia dollar. dalam posisi Jadi yang untungan diuntungkan ya, untuk kita. terutama bagi Ya. negara-negara lainnya dan berarti Amerika juga in favor ya ke Indonesia. Tapi Mas Fitra, sejauh mana sih pembentukan Council of Trade and Investment yang salah satu turunan dari perjanjian dagang ini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan ke depan? Ya, sangat penting sekali dan ini merupakan enhancement secara bilateral bahwa kita juga akan melakukan negosiasi secara institusional, tidak hanya market driven, tetapi kita bicara mengenai bagaimana institusionalisasi negosiasi tersebut mengenai melalui Council of Trade and Investment tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya terkait dengan investasi, ini juga di situ ada trade financing ya, bagaimana Mhm. nanti produk-produk mineral kritis kita juga bisa dibiayai oleh bank-bank yang ada di Amerika Serikat misalnya, ada potensi ke sana juga. Dan dalam konteks investasi dan pembangunan industri di sini ya, terutama industri semikonduktor, oil refinery, itu juga kita punya potensi untuk mendatangkan investasi langsung dari US gitu. Nah, ini yang Mhm. menarik ya, dan ini adalah suatu hal yang maju dan memperkaya ekosistem kita terutama di teknologi yang menengah ke atas gitu, Mbak Valeri. Baik, kita sama-sama harapkan semoga tarif dagang ini benar-benar bisa membawa keuntungan ya dan ada tarif baru 10%. Semoga ini juga bisa menambah keuntungan Indonesia dari 19 akhirnya turun ke 10% dan kita akan terus pantau bagaimana perkembangan ke depannya. Terima kasih tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Fitra Faisal sudah berbincang bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.